Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini Bu Heni kita bisa berjumpa di pendampingan individu yang kelima. Iya, betul. Nah, di pendampingan individu kelima ini nanti ada beberapa poin yang akan kita bahas. Nah, di bagian awal kita akan membahas refleksi apa yang sudah berjalan 1 bulan terakhir, kemudian kita masuk refleksi ke modul 3, di antaranya ada pemetaan sumber daya, kemudian refleksi tentang program yang berdampak pada murid, dan ada juga refleksi tentang pengambilan keputusan. Dan terakhir nanti kita akan membahas refleksi capaian-capaian khususnya di 1 bulan terakhir terkait modul 3 seperti itu. Baik Bu Heni, apakah sudah siap? Siap, insya Allah. Baik, bismillah. Nah, untuk bagian awal ini mungkin Bu Heni bisa ceritakan proses apa saja yang sudah berjalan 1 bulan terakhir dan apa yang dianggap Bu Heni sebagai capaiannya gitu. Oke. Iya, terima kasih Pak Irfan. Jadi selama 1 bulan terakhir ini proses yang terjadi tentunya karena kita di bulan terakhir ini mempelajari modul 3, di mana di modul 3 itu sudah kita pelajari tentang pengambilan keputusan, kemudian pengelolaan sumber daya tentunya di sini, dan yang ketiga adalah pengelolaan program yang berdampak pada murid. Nah, tentunya modul ini luar biasa sekali. Jadi mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang pemimpin yang biasanya kita hanya mendidik dan mengajar di kelas, ya. Akhirnya kita berusaha bagaimana menjadi pemimpin di suatu lembaga, meskipun kita bukan kepala sekolah, tapi kita berupaya bagaimana pemikiran seorang pemimpin. Nah, terutama kepada siswa tentunya kita adalah pemimpin pembelajaran. Nah, di sini yang tadinya kalau keputusan awalnya kita mengambil keputusan itu mungkin hanya berdasarkan kepada masalah, ya kan, berdasarkan kepada masalah. Namun sekarang setelah kita mempelajari modul 3.1 ini, ternyata di situ ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lalui dan juga adanya paradigma tentunya di sini. Nah, jadi ada hal-hal baru tentunya yang tahapan-tahapan yang benar-benar harus kita lakukan untuk meminimalisir adanya keputusan kita itu nantinya kurang memuaskan bagi orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian di modul 3.2 yang kita pelajari itu di sini kita berupaya untuk mengetahui, ya, jadi lebih mengetahui bahwa sumber daya apa saja sih yang ada di sekolah dan bagaimana cara mengelolanya. Nah, di sini memang terkadang kalau kita lihat di sekolah itu yang dilihat adalah fisiknya. Kami merasa di sekolah yang terpelosok seperti ini, anggap di bawah gunung, di daerah perbatasan, di SMP 3 Kuripan ini, merasa sekolah kami kecil. Dulunya tidak ada yang mengetahui di mana letak SMP 3 Kuripan. Benar. Kalau misalkan nanya di luar saja, misalkan di luar Kuripan nanya mana SMP 3, banyak yang tidak tahu, Pak. Jadi tidak ada yang banyak yang tidak mengetahui keberadaan SMP 3, bahkan pengawas atau pihak dinas saja kalau mau berkunjung ke sini tidak tahu jalan dulunya. Nah, sampai seperti itu, apakah ini karena akses atau bagaimana juga tidak tahu. Namun memang secara prestasi memang SMP 3 belum memunculkan siswa yang bagaimana, tapi secara di kegiatan yang lain seperti kegiatan ekskul kami selalu ikut dan alhamdulillah sudah tampil di tingkat kabupaten. Jadi kami berusaha memunculkan dari segi bakat dan minat siswa, potensinya di situ. Nah, kemudian selama ini kan hanya fisik juga yang dipikirkan, karena kami juga sekolah kecil dengan siswa yang sedikit, otomatis kelasnya juga terbatas, secara fisik juga belum lengkap secara grade A gitu kan, karena kami masih grade B, jadi banyak yang harus dilengkapi seperti itu. Nah, ternyata di sini ada modal, kemudian ada secara fisik, ada politik, kemudian ada sosial budaya, bahkan lingkungan alam pun bisa kita jadikan sebagai aset yang nantinya bisa kita berdayakan seperti itu. Nah, itu yang kita tahu dari modul 3.2, kemudian mempelajari 3.3 tentunya kita dengan pelajari ini kita berupaya untuk membuat program, menyusun program, tentunya berkomunikasi dulu dengan pihak
pemimpin tentunya di sini kepala sekolah, kemudian teman-teman di sekolah kita mencoba untuk berkomunikasi kira-kira program apa yang bisa kita buat untuk siswa, namun tentunya kita mencoba untuk memberikan saran begitu kan kira-kira, karena program ini bagaimanapun tentunya harus berdampak pada siswa gitu kan, pada murid. Seperti itu Pak. Nah capaiannya tentunya di sini alhamdulillah kalau capaian di sini dalam 1 bulan ini dengan mempelajari modul itu tentunya sudah tahu gitu apa yang akan dilakukan tentunya kan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan juga alhamdulillah sampai sekarang sudah proses juga kita secara aksi nyata melakukan program yang berdampak pada murid. Jadinya modul 31 dan 32 itu sebenarnya adalah penunjang untuk mencapai di modul 3.3 yaitu program yang berdampak pada murid. Begitu. Baik, jadi memang di 1 bulan terakhir kita belajar ya modul 3.1, 3.2 dan 3.3 di mana Bu Heni tadi belajar pengambilan keputusan, kemudian mengidentifikasi sumber daya, kemudian membuat program yang berdampak pada murid. Jadi ini kita sebagai guru dikenalkan ya, untuk memanajemen. Dikenalkan pada manajemen ya, tidak hanya sekedar mengajar tapi juga dikenalkan kepada manajemen di sekolah seperti apa. Kemudian Bu Heni juga dituntut untuk paradigmanya diubah dari ketika mengambil keputusan itu berdasarkan masalah, tetapi diubah lagi, ada paradigmanya, ada langkah-langkah yang harus dilalui sehingga nanti keputusan yang diambil itu setidaknya walaupun tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi ya betul. Dan yang capaiannya, yang dianggap capaiannya adalah ketika kita mempelajari modul ini, ada gambaran apa yang akan dilakukan, apa yang akan diprogramkan, yang tujuan akhirnya adalah yang berdampak pada murid. Baik, luar biasa sekali. Nah, kita masuk ke pendampingan inti, di mana di sini kita akan membahas tentang pemetaan sumber daya. Nah, tadi Bu Heni juga sudah sedikit ya menyinggung sumber daya yang ada di sekolah. Iya. Di mana kita tahu 7 aset sumber daya itu kan ada mulai dari fisik, finansial, sosial, politik, kemudian manusia, budaya dan agama, lingkungan alam. Termasuk terakhir adalah lingkungan alam. Iya. Nah, apakah Bu Heni apa yang Bu Heni temukan ketika melakukan proses pemetaan yang ada di sekolah? Mungkin ada hal-hal yang menarik yang bisa diangkat, bisa diceritakan. Iya, terima kasih Pak Irfan. Jadi tentunya dari 7 modal yang sudah kita pelajari, dari modal manusia, kemudian fisik, finansial, alam, sosial, budaya, politik. Nah, lingkungan alam tentunya sebenarnya di sini yang paling menentukan itu sebenarnya manusia. Menurut saya itu yang paling menentukan modal manusia, namun tidak harus juga didukung oleh sarana tentunya, dan juga modal-modal yang lainnya itu tadi kan. Nah, di sini sebenarnya untuk mengidentifikasi untuk ketujuh modal itu tentunya kita berkolaborasi dengan pihak teman-teman rekan di sekolah, terutama terkait dengan sarana. Itu tentunya kita bekerja sama, berkolaborasi dan berkomunikasi dengan operator juga terkait dengan data-data itu kan ada di operator. Kemudian kita berkomunikasi dengan bagian sarana, kemudian di bendahara sebagai finansial juga. Nah, kemudian kalau alam di sini karena di sini alamnya memang seperti ini, udaranya bersih karena berada di pedesaan, di daerah perbatasan. Jadi kami hanya mencoba untuk ingin menata kembali seperti taman yang belum tertata. Kemudian tapi kita kembali ke kebersihan dulu. Jadi kita utamakan kebersihan dulu sebelum menata. Sebenarnya ingin mengadakan seperti apotek hidup dan sebagainya. Kalau pohon-pohon yang lain kami sudah berhasil, seperti mangga sudah, buah-buahan kan sudah ada. Nah, di sini namun kembali lagi ke struktur tanah di sini. Kalau kita kembali ke alam, ini struktur tanahnya di sini kita pernah tahun kemarin mencoba apotek hidup.
namun akhirnya akan banyak yang mati gitu, karena di sini kan tanahnya tanah liat, tanah lempung ya, tanah lempung itu. Jadi sulit untuk hidup kalau yang tumbuhan-tumbuhan yang agak kecil. Jadi kecuali kalau memang ada tanah tambahan, tanah kompos dan sebagainya itu. Mungkin nanti seperti itu, nanti kami akan berkomunikasi dengan guru IPA untuk bagaimana solusinya yang seperti itu. Kemudian kalau sisi manusianya itu yang pertama, tentunya bagaimanapun yang melakukan itu nanti adalah manusianya, yaitu tentunya guru bersama-sama dengan murid. Bagaimanapun harus melibatkan murid intinya di sini kan. Nah, bagaimana murid merasa tergerak untuk memanfaatkan lingkungan ini, tapi yang penting dia sendiri yang mau dulu. Nah, ini potensi muridnya dulu. Ini yang perlu kita kembangkan. Bagaimana membuat siswa ini tertarik, tergerak untuk berbuat, itu intinya. Mari untuk mengajak siswa mulai dari lingkungan kelasnya dulu, hal yang kecil, tapi saya sudah sampaikan kepada seluruh kelas pada saat ada kegiatan pagi itu selalu kami sampaikan bahwa mereka seperti ada perlombaan kebersihan. Jadi setiap pagi kami akan mengecek. Jadi mengecek kelas-kelas itu mana yang untuk kebersihan kelas, kemudian menata kelasnya dan juga lingkungan di sekitarnya, seperti itu Pak. Baik, luar biasa sekali, di mana Bu Heni ya menekankan di sini aset yang paling utama itu adalah modal manusianya, sumber daya manusianya. Di mana ketika sumber daya manusianya itu dikuatkan, itu kan nanti program-program yang lain juga akan pasti berjalan, karena manusianya yang melaksanakan. Seperti itu. Di selain manusianya juga selain guru, karyawan dan tata usaha, juga Bu Heni menekankan bahwa di sini murid harus terlibat. Betul. Terlibat itu tidak hanya cuma ikut berpartisipasi, tapi ada kemauan dari siswanya, inisiatif dari siswanya. Iya, betul. Siswanya mau tertarik aja itu sudah luar biasa. Jadi bagaimana agar siswa itu tidak hanya sekedar ikut berpartisipasi, tetapi juga ada inisiatif yang muncul dari siswa, sehingga siswa itu dampaknya langsung kepada siswanya. Biasa sekali. Dan kemudian ketika Bu Heni berkolaborasi dengan sarana prasarana untuk mendata aset yang ada di sekolah, operator, kemudian dari bendahara di sisi finansial, kemudian ada saya belum sebutin dari sisi humasnya untuk hubungan ke masyarakatnya, tentunya sebagai politik tentunya di sini kan, kemudian pembina pembina PMR sebagai untuk ke puskesmasnya begitu kan. Jadi memang dari 7 aset itu memang sudah komplit, sudah ada semuanya, tinggal nanti kedepannya di pengoptimalannya ya yang akan dilaksanakan. Baik, luar biasa sekali. Nah, ketika Bu Heni sudah menemukan itu ya, identifikasi dan menemukan aset-aset yang sudah berjalan, perubahan apa yang ingin Bu Heni harapkannya yang terjadi di sekolah ini setelah Bu Heni mengetahui itu ada ini ya, apa yang bisa perubahan apa yang ingin Bu Heni harapkan seperti itu. Iya, terima kasih Pak Irfan. Jadi tentunya perubahan yang ingin kita lihat di sekolah itu tentunya adalah perubahan yang benar-benar bisa membawa sekolah ini menjadi sekolah yang bisa dipandang oleh masyarakat, begitu kan, yang punya keunggulan. Nah, tentunya ini bukan hanya fisik, tapi manusianya tadi, kembali ke manusianya tadi. Saya ingin melihat bahwa di sisi siswa itu ada kepedulian. Pertama, rasa peduli itu, selain tadi kemauan itu, ada peduli, rasa peduli dengan alam di sekitarnya maupun kepada sesama temannya, dan bahkan kepada semua orang. Jadi di sini yang diutamakan yang pertama adalah karakter. Nah, karakter budaya positif itu tentunya. Nah, apapun budaya positif, semuanya yang berkaitan dengan kalau sudah budaya positif terbentuk, insya Allah untuk membuat program baik itu ke lingkungan maupun ke sesama maupun keluar ke masyarakatan, itu yang kita ingin lihat sebenarnya di siswa itu sendiri. Nanti bagaimana dia menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, pemimpin bagi temannya di kelas mungkin, atau pemimpin
nanti bahkan nanti di masyarakat dia bisa dilihat gitu dengan program contohnya literasi Al-Quran, ada ceramah, latihan ceramah juga kan setiap Jumat mereka mencoba untuk salah satu atau 2 orang itu untuk ceramah dan di depan temannya itu sudah mengajarkan mereka untuk jadi pemimpin. Nah nanti misalkan di masyarakat mereka dibutuhkan bisa nanti latihan untuk jadi khotib jadinya kan. Nah untuk bisa mengetahui ikut andil dalam masyarakat dalam kegiatan keagamaan itu yang kami harapkan sebenarnya di sini. Nah itu kemudian dari segi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah di tenaga pendidikan tentunya kami berharap bahwa rekan-rekan ini semuanya mempunyai kompetensi sesuai dengan yang diharapkan untuk memenuhi kualitas mutu pendidikan kita supaya lebih baik lagi. Nah jadinya supaya sering melakukan atau mengikuti kegiatan pertemuan atau pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan kemampuannya atau kompetensinya seperti itu, Pak. Baik, luar biasa sekali. Jadi memang Bu Heni sekali lagi menekankan di sisi sumber daya manusianya, karena yang ingin Bu Heni harapkan adalah sekolah ini bisa memiliki keunggulan. Salah satunya adalah yang paling menurut Bu Heni yang paling bisa diwujudkan itu adalah dari sisi aspek manusianya. Kalau dari lingkungan mungkin karena di pelosok jadi mungkin dipandang sebelah mata sama. Nah, tetapi ketika ada dari sisi sumber daya manusianya unggul, ada yang berprestasi siswanya, ada yang berprestasi gurunya, nah, itu pasti sudah secara otomatis itu akan terangkat memiliki keunggulan. Nah, di mana di sini dari sisi siswanya dulu dididik karakternya yang positif, kemudian dididik untuk sebagai pemimpin, minimal sebagai pemimpin dirinya sendiri, syukur-syukur nanti bisa jadi pemimpin sekelas, kemudian ada bersosialisasi di masyarakat. Nah seperti itu. Jadi memang aspek manusianya memang sangat penting sekali. Dan kemudian dari sisi pendidikan dan tenaga pendidikan, Bu Heni juga mengharapkan adanya peningkatan kompetensi baik melalui pelatihan maupun melalui mohon maaf Pak, kayaknya keluar coba cari mungkin sarapan. Iya. Jadi bagaimana pendidik dan tenaga pendidikan itu bagaimana bisa meningkatkan kompetensinya baik melalui pelatihan, melalui perkumpulan GMP atau semacamnya, sehingga tidak hanya rutinitas mengajar saja, tetapi juga harus meningkatkan kompetensinya luar biasa. Jadi semoga harapannya itu ke depan bisa tercapai. Amin, mudah-mudahan. Dan ketika Bu Heni melakukan identifikasi identifikasi apa yang sudah Bu Heni sebutkan tadi, apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi saat melakukan identifikasi tersebut? Mungkin ada data-data yang kurang atau mungkin pihak lain tidak memberikan data, mungkin bisa disebutkan. Iya, terima kasih Pak Irfan. Jadi terkait dengan kendala di sini, alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti. Jadi teman-teman semuanya ini kolaborasinya luar biasa, kerjasamanya luar biasa sekali. Mereka rata-rata welcome gitu. Ya, jadinya karena memang mungkin komunikasi atau hubungan kami baik sekali, sehingga dengan bendahara juga demikian, kemudian dengan teman-teman rekan yang lain sarana juga, karena kami juga ikut dalam mendata begitu langsung. Nah kami ikut mendata langsung, kemudian bahkan karena kan misalkan ada bangunan berapa, karena kita pernah jadi bendahara di DAK itu kan, kalau ada pembangunan bidang fisik atau apa rehab, jadi kami terjun langsung, jadi saling kerjasama, selalu melibatkan dengan sarana prasarana, jadi sudah luar biasa sekali gitu. Baik, jadi memang untuk kendala tidak ada, karena Bu Heni sendiri mohon maaf nih saya sebutkan saja karena sebagai urusan kurikulum ya, jadinya yang urusan dengan data, dengan sarana prasarana itu udah teman sendiri lah istilahnya ya, jadinya mau minta data, mau minta ini kan sudah aman. Nah ketika Bu Heni sudah memetakan sumber daya yang ada, bagaimana perasaan Bu Heni terkait hasil temuan identifikasi sumber daya tentunya? Perasaannya seperti apa? Terima kasih Pak Irfan. Perasaan luar biasa sekali di sini. Tentunya lega bisa melihat aset-aset yang ada di sekolah, kemudian
Namun di sini tentunya kembali lagi semua program atau aset-aset itu akan bisa dioptimalkan jika didukung oleh finansial. Nah tentunya ini jadi kendala nomor satu ini kalau dari segi misalkan programnya sudah baik, kemudian semuanya bisa akan dioptimalkan. Namun ternyata tidak terlepas dari finansial, Pak. Jadi sering kita berkomunikasi dengan bendahara, jadi pasti kita nanyakan kalau misalkan program seperti ini apa sudah dianggarkan atau belum atau bagaimana seperti itu. Jadi tentunya kembali lagi tadi komunikasi. Nanti kalau memang tidak ada, ya bagaimana program itu bisa jalan begitu. Kecuali program-program kecil yang mungkin tidak memerlukan dana, bisa kita lakukan bersama-sama. Nah seperti itu. Jadi intinya kita mencoba dan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Mana yang bisa kita lakukan, kita mencoba berkolaborasi dan juga tetap menjalin komunikasi. Nanti sambil mengusulkan program-program dan bagaimana finansial itu akan diprogramkan juga di dalam dana BOS begitu. Jadi memang secara umum, secara garis besar sangat luar biasa perasaannya, senang gitu ya ketika mengidentifikasi kembali, kan istilahnya menggali lagi asetnya. Ternyata kita punya ini gitu ya. Nah istilahnya sangat senang karena bisa menggali lagi aset-aset yang ada di sekolah, dan ketika nanti akan menyusun program berdasarkan aset-aset tersebut, tentunya juga ada kekhawatiran karena ketika melaksanakan suatu program kan butuh dana, butuh finansial, sehingga nantinya akan Bu Heni komunikasikan dengan pihak-pihak kepala sekolah dan bendahara agar dianggarkan di tahun anggaran berikutnya seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, ketika Bu Heni tadi menekankan sekali pada sumber daya manusianya, kemudian Bu Heni juga tadi sudah karena di lingkungan ini kan, di lingkungan SMP 3 ini kan di bawah Gunung Sasak, Bu Heni juga tadi sudah menceritakan struktur tanahnya yang tanah liat, jadi kalau untuk dikembangkan untuk tanaman itu agak susah. Nah ini mungkin ada hal-hal lain ya, ada apa yang bisa dijadikan potensi belum tergarap istilahnya ya, potensi yang belum tergarap di sekolah yang sekiranya itu nanti bisa menjadi unggulan ke depannya selain dari segi aspek manusia, tidak tertampakkan lagi. Ada 7 aspek itu ada yang bisa digali lebih lagi agar memaksimalkan potensi sekolah. Selain unsur manusia ya? Iya, selain unsur manusia. Padahal tadinya mau ke unsur manusia lagi. Boleh cerita sedikit nih Pak? Boleh. Jadi sebelum mungkin menjawab yang selain unsur manusia tadi dari 7 modal itu, sebenarnya saya yang ingin kembali itu ke manusianya sebenarnya nih. Saya cerita dulu, yaitu bakat dan minat potensi siswa. Sebenarnya itu yang ingin saya unggulkan, yaitu mencari bibit-bibit, misalkan ada yang di seninya mungkin, kemudian di olahraganya, karena saya lihat kemarin juga ada penyaringan untuk olahraga juga. Ternyata anak yang kita anggap misalkan tidak kompeten dalam bidang akademik, ternyata dia lebih suka ke olahraga seperti itu. Jadi mungkin nanti saya ingin mencoba bersama teman, nanti kita membuat program bagaimana kita mengklasifikasikan siswa berdasarkan minat dan bakatnya. Selain ini kalau akademik kan wajib nih mereka mengikuti, namun kita mengarahkan kemana bakat minat siswa masing-masing sehingga mereka tahu potensinya dan bisa diunggulkan. Nanti siapa tahu kalau ada perlombaan di luar atau paling tidak ada jalurnya menyalurkan bakatnya itu, seperti itu sebenarnya Pak. Tapi kalau yang diminta di luar modal manusia ini dari segi yang bisa ditingkatkan di sini tentunya fasilitas. Nah, fasilitas apa? Ya secara fisik, tapi fisiknya bukan fisik bangunannya, karena bangunan ini adalah urusan daerah. Kalau bangunan kan tidak mungkin dari dana BOS ya. Nah, tetapi di sini adalah fasilitas yang sederhana seperti lapangan misalkan, ataupun kemarin sempat berkomunikasi dengan guru olahraga, kebetulan kan karena kurikulum juga terkait pembelajaran Pak. Nah di pembelajaran itu di sini siswa membutuhkan
seperti bak pasir. Nah, ini kami sudah bantu ke Bapak Kepala Sekolah menyampaikan untuk pengadaan bak pasir untuk lompat, misalkan lompat jauh atau apa gitu kan. Nah, di sini memang benar-benar belum ada. Jadi kemudian untuk perbaikan lapangan itu, jadi ya mohon maaf jadinya saya lebih banyak berbicara tentang kurikulum karena memang itu yang sudah kita coba pancang laksanakan untuk mengajukan kepada Bapak Kepala Sekolah, jadi membantu rekan-rekan yang lain yang mengalami kesulitan atau kendala atau kekurangan fasilitas-fasilitas untuk penunjang pembelajaran bagi siswa kan. Nah, kalau memang misalkan kurang tentunya nanti prakteknya akan berjalan kurang maksimal tentunya seperti itu. Nah, pemberdayaan peningkatan dari fasilitas-fasilitas sekolah ini tentunya nanti akan menjadi daya dukung yang bisa dioptimalkan untuk peningkatan bakat minat siswa itu. Jadi di situ sana. Dan yang kedua adalah tentunya alam tadi, meskipun misalkan tidak mungkin dengan tanah Lampung itu tadi kita berupaya kalau di sini buah-buahan kita sudah berhasil, meskipun dulu mangga yang manggis kita pernah berdayakan manggis karena pernah kerjasama dengan pihak desa. Kita dapat bantuan sekitar 100 bibit kelengkeng dan juga manggis. Kita coba tanam di sini, Pak. Jadi itu dari segi sosial politik ya. Nah, jadi kami sudah bekerja sama terkait dengan pengadaan bibit manggis itu sudah 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu mungkin ya. Nah, itu kemudian kita coba tanam bersama. Kita diberikan pupuk juga lengkap. Kita menggali lubang bersama, kemudian kita menanam. Tapi ternyata kelengkengnya ada beberapa yang berbuah itu di tempat-tempat tertentu yang mungkin terawat atau misalkan tanah teksturnya agak baik. Jadi karena ini dia bertingkat kan, teras ring kan, ada agak tinggi kemudian rendah, semakin ke sana rendah. Ternyata di sana itu yang di wilayah belakang itu dia banyakan mati. Kalau manggisnya tidak bisa bertahan, kelengkeng hanya beberapa yang bertahan, mungkin tinggal 7 pohon itu. Dia seperti itu. Nah, kemudian tapi kami berupaya mungkin memperindah sekolah dengan mengadakan taman. Nah, taman dan juga pohon-pohon besar mana yang bisa hidup lah kita coba untuk kalau taman itu wajib supaya anak merasa nyaman di depan kelasnya, itu kelihatan indah. Mungkin itu yang kami arahkan siswa untuk memperindah taman itu dulu. Bagaimana setelah kebersihan mungkin menata taman di depan kelasnya, kemudian membuat kelas itu senyaman mungkin seperti rumahnya sendiri. Biasa. Jadi memang Bu Heni sebenarnya kalau tadi ya saya menanyakan di luar manusia, tetapi dari sisi manusianya pun ada yang perlu ditingkatkan. Nah, salah satunya adalah penggalian bibit-bibit selain di potensi akademik. Nah, di sini ada seni dan olahraga. Dimana juga tidak semua siswa itu kan kembali lagi pembelajaran berdiferensiasi, tidak melulu prestasi siswa itu pada di nilai akademik, tapi juga ada yang suka dengan seni, ada yang suka dengan olahraga. Jadi itu yang difasilitasi ketika nanti ada event atau lomba, itu yang bisa ketika nanti juara itu kan juga salah satunya untuk meningkatkan ini dia keunggulan dari sekolahnya. Nah, luar biasa sekali. Dan Bu Heni juga menceritakan dari segi lingkungan sekolah, mungkin ada fasilitas-fasilitas di sekolah yang terkait dengan kegiatan pembelajaran, tetapi belum tercover. Ya, salah satunya tadi Bu Heni sebutkan ada dari olahraga ya, dari itu bak pasir untuk loncat jauh, kemudian fasilitas penunjang pembelajaran yang lain yang itu memang seharusnya bisa ditingkatkan lagi untuk ya ini pembelajaran ya yang berdampak pada murid. Dan dari sisi sosial politik ternyata juga dari tahun-tahun sebelumnya Bu Heni dan SMP 3 ini ya terutama sudah bekerja sama dengan warga dengan pihak desa untuk melakukan penanaman bibit kelengkeng dan manggis. Tapi karena kembali lagi karena memang struktur tanahnya di bawah gunung dan liat sehingga belum bisa optimal hasilnya seperti itu. Semoga ke depan dari apa yang sudah diidentifikasi ini ada permasalahan-permasalahannya juga sudah terbaca. Semoga saya doakan ke depannya ada solusi sehingga bisa meningkatkan potensi sekolah, dan kembali lagi ujung-ujungnya nanti adalah program yang berdampak pada murid. Terima kasih untuk sesi sumber daya kita cukupkan. Kita masuk ke sesi
pengambilan keputusan. Nah ini yang agak menarik karena banyak sekali terjadi dilema ketika kita mengambil keputusan, apalagi yang urusannya dengan siswa. Betul. Pada waktu akhir semester naik tidak naik, itu kan naik tidak naik, atau ada siswa yang mungkin bermasalah sehingga harus mohon maaf sampai harus dirumahkan, dikembalikan ke orang tua, istilahnya kan begitu. Kita dikeluarkan dari sekolah tapi dikembalikan ke orang tua. Nah, mungkin pasti Bu Heni mengalami yang seperti itu. Jadi semua sekolah lah. Saya yakin semua sekolah. Semua sekolah seperti itu. Berdasarkan pengalaman yang Bu Heni dapatkan selama ini, kurang lebih mengajar dari 2004. Dari 2004. Dari 2004, Masya Allah. Dari 2004 hingga hampir 2024 sekarang. Masya Allah. 2021. Nah ini. Tentunya pengalamannya sudah banyak sekali memakan asam garam berhubungan dengan siswa. Gitu. Bagaimana pengalaman Bu Heni ya ketika sudah mengajar mulai tahun 2004 ya? Bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi proses dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bu Heni sebagai guru? Nah seperti itu. Jadi silakan. Terima kasih Pak Irfan. Jadi terkait dengan pengambilan keputusan ini, lamanya kita bergelut di dalam dunia pendidikan tentunya menjadi pengalaman tersendiri gitu kan, modal tersendiri bagi kita. Artinya kita bisa melihat benar-benar memandang suatu sekolah itu masalahnya seperti apa dan bagaimana mengambil keputusan itu kita bisa melihat dari menggali atau mengambil pengalaman dari orang lain dulu. Jadi memang kalau di awal-awal dulu kita mengajar, saya dulu kan honor sempat 5 tahun. Saya bukan di Lombok Barat tapi di Lombok Timur, dan itu sudah di tingkat SMP negeri maupun di madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah saya honor. Nah, jadi artinya di tingkatan yang berbeda dengan ada yang negeri swasta dan juga ada yayasan dan juga tingkat SMK dan SMA dan SMP tentunya berbeda dalam pengelolaan dan sebagainya, apalagi pengambilan keputusan, karena ini tergantung kepada masalahnya apa, kemudian kepada siapa yang mengalami masalah yang akan diselesaikan begitu. Kemudian jadi kita memandang dari paradigma yang sudah diberikan itu kan ada, tentunya kita melihat dulu apakah ini merupakan dilema atau bujukan moral. Nah itu emang di sini permasalahan yang utama ini adalah bujukan moral ini yang sulit kita dengan sosial ini. Memang bujukan moral itu luar biasa di lingkungan kita, Pak. Nah, namun kalau misalkan kembali ke paradigma, kalau dilema etika di sini kan ada 4 pilihan. Dari 4 pilihan itu kemungkinan untuk pilihan yang lain ada kan, bisa jadi yang belum tercover di sana, bisa jadi karena di sini kita melihat ada individu dengan komunitas atau sosial gitu kan, kemudian ada antara kebenaran atau kesetiaan, kemudian bisa keadilan dengan rasa kasihan begitu kan, kemudian jangka masa panjang dengan jangka masa pendek. Nah jadi pertama tentunya saya selalu mengambil pengalaman dari orang lain, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkadang kan kita melihat orang ini benar nggak sih mengambil keputusannya kira-kira, kemudian dua, melihat resiko ke depannya. Tentunya resiko itu kita pertimbangkan, kalau mengambil keputusan A bagaimana keputusan B, nah itu yang perlu dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga adalah meminta saran dari orang lain, paling tidak kalau kita begini bagaimana, kalau seperti ini bagaimana, nanti kan kita yang jadi punya banyak pilihan, pertimbangan, bisa jadikan pertimbangan mana langkah yang terbaik tentunya nanti. Dengan seperti itu setidaknya meminimalisir tadi kesalahan dari pengambilan keputusan, meskipun kita jelas tidak mungkin mengambil keputusan yang benar-benar tepat untuk semua, tapi setidaknya keputusan itu memang harus diambil. Keputusan itu pasti harus diambil untuk mendapatkan langkah selanjutnya, seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi dari pengalaman yang Bu Heni sudah tempuh selama ini dari 2004 saya masih SMP. Jadi Bu Heni sudah mengajar, jadi luar biasa sekali. Dari Bu Heni menekankan dari belajar dari pengalaman orang lain. Nah itu luar biasa sekali, dimana kita tidak perlu repot-repot istilahnya ya, mencoba, dan ketika mencoba itu kan ada peluangnya gagal, ada peluangnya berhasil. Ketika kita mengambil pengalaman dari orang lain, nah kita sudah bisa menilai. Nah ketika kita melakukan seperti itu, efeknya ke orang lain seperti itu. Nah kita sudah
bisa membaca, setidaknya kita bisa meminimalisir ya kegagalan-kegagalan ketika kita mencoba sesuatu yang baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Dan kemudian Bu Heni juga menekankan di sini hal-hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu juga resiko ke depan. Apa dampaknya ketika kita memutuskan ini sekarang ke siswa beberapa tahun ke depan. Nah, Bu Heni juga mengevaluasinya seperti itu. Jangan sampai kita memutuskan ini tapi berdampak kepada masa depannya dia. Nah, ini kan sangat merugikan siswa di depan. Nah, ini. Dan yang terakhir adalah Bu Heni tidak memutuskannya sendiri, karena Bu Heni juga meminta saran pendapat dari orang lain. Di sini Bu Heni melibatkan rekan-rekan yang rekan-rekan sejawat yang memang berkompeten di bidangnya, luar biasa sekali. Nah, menurut Bu Heni apa yang dari hal-hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut, mungkin ada hal-hal yang perlu dikembangkan atau dievaluasi ya, sehingga nanti pengambilan keputusan itu lebih bijak lagi. Seperti yang sudah bisa dikatakan tadi, tidak mungkin keputusan itu bisa menyenangkan semua orang, tetapi setidaknya meminimalisir resiko ya, itu tadi ya. Nah, kira-kira apa yang perlu dievaluasi atau perlu dikembangkan? Silakan. Ya, terima kasih Pak Irfan. Kalau berbicara tentang evaluasi, tentunya yang dievaluasi itu adalah keputusan yang pernah dibuat. Keputusan yang pernah dibuat jika kita berada di dilema yang sama atau di masalah yang sama, tentunya dengan mengevaluasi keputusan yang pernah dibuat yang terdahulu itu apakah itu tentunya kembali ke resiko. Nah, di masa depannya atau sekarang itu keputusan itu berdampak seperti apa, begitu kan. Nah, kalau misalkan keputusan yang dulu berdampaknya ternyata positif, berarti keputusan yang kita ambil itu adalah benar, gitu kan. Namun kalau keputusan ternyata itu mengakibatkan hal yang negatif, berarti ada hal yang perlu diperbaiki di situ. Dari keputusan itu berarti keputusan itu ada yang salah, mungkin di mananya salah. Nah, di situ tentunya perlu dikaji kembali tentang keputusan itu. Setidaknya itu jadi pengalaman berharga, tambahan pengalaman berharga. Keputusan yang salah itu bukan berarti kita salah memutuskan, tetapi itu menjadi pengalaman berharga untuk kedepannya bisa memutuskan hal yang lebih baik. Seperti itu Pak Irfan, kalau menurut saya yang dievaluasi. Tentunya meruntut dari dari masalah-masalah itu. Dengan semakin banyaknya masalah itu akan menambah kekayaan kita di dalam bagaimana mengambil keputusan itu. Nah, kemudian hal yang perlu dikembangkan adalah di sini dengan adanya modul dari guru penggerak ini, program guru penggerak tentunya menambah wawasan kami di dalam pengambilan keputusan dengan adanya prinsip, paradigma dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Nah, ini tentunya kita akan coba usahakan untuk selalu belajar bagaimana mengembangkan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan terkait dengan masalah-masalah yang ada untuk menyelesaikannya, gitu. Jadi Bu Heni ya menekankan di mana yang perlu dikembangkan atau dievaluasi itu adalah keputusan yang sudah dibuat itu sendiri. Jadi ketika tahun lalu ataupun pengalaman-pengalaman yang sudah diambil keputusannya itu dievaluasi kembali, resikonya seperti apa, dampaknya seperti apa, sudah tepat atau belum, sehingga ketika itu sudah tepat berarti sebagai acuan kita untuk melakukan keputusan yang sama di kasus yang sama. Jikapun belum, jangan sampai mengulangi kesalahan, karena kita tidak mungkin ya mengubah masalah itu, tidak mungkin. Yang salah ya sudah biarin, tapi ke depan jangan sampai salah lagi kan, gitu, tidak merugikan lagi siswa. Dan Bu Heni juga di sini mengembangkan lagi, mengevaluasi lagi, belajar lagi terkait modul yang ada di guru penggerak, karena di situ ada tahapan, ada paradigma, ada tahapan yang harus dilalui ketika kita mengambil keputusan. Ini memang luar biasa sekali ilmu yang ada di guru penggerak ini. Semoga kita semua ya bisa menerapkannya. Amin. Kedepannya baik. Nah, menurut Bu Heni nih, apa yang mendukung ya, atau mungkin pihak-pihak siapa yang mendukung terkait keberhasilan dari pengambilan suatu keputusan? Silakan. Terima kasih.
kalau pihak-pihak yang mendukung dalam keberhasilan pengambilan keputusan ini tentunya yang pertama adalah rekan sejawat. Ya, rekan sejawat. Kalau menurut saya rekan sejawat, karena bagaimanapun istilahnya seperti coaching kan, adanya coaching itu kan membantu kita dalam pengambilan keputusan. Nah, kita bisa komunikasi, kemudian meminta saran dari teman-teman sejawat, kemudian misal melalui rapat kan bisa. Kalau memang itu sangat luas masalahnya, artinya itu mencangkup lingkungan sekolah, maka itu akan perlu diputuskan bersama. Perlu diputuskan bersama, jadi bukan pribadi, namun itu dipikirkan bersama. Memang saran-saran yang dibutuhkan tentunya dari pihak-pihak kepala sekolah, itu kan juga sangat penting, apalagi kepala sekolah sebagai pematok istilahnya keputusan itu. Jadi keputusan yang kita ambil pun harus disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi kita putuskan bersama kalau itu terkait dengan masalah yang luas begitu kan Pak. Namun kalau lingkungan kelas, kalau di kelas tentunya guru itu sendiri yang perlu memutuskan, namun dibantu saran-saran dari rekan-rekan sejawat yang lainnya dengan beberapa pertimbangan tentunya plus minusnya tadi, resiko-resiko tadi. Ketiga, orang tua. Bagaimanapun masalah yang terjadi dengan siswa itu harus diketahui oleh orang tua dan kita meminta penjelasannya seperti apa, kemudian kita cari penyebabnya, kemudian solusinya seperti apa, kita rembukan bersama dan bagaimana baiknya tentunya. Baru setelah itu kita bisa mempertimbangkan keputusan apa yang akan kita ambil, seperti itu Pak. Dan satu lagi tentunya siswa itu sendiri. Okay. Jadi sebelum kita mengambil keputusan kita perlu menanyai siswa itu sendiri. Jadi kita tidak bisa memvonis langsung siswa itu. Seandainya terjadi kesalahan apapun yang terdapat pada siswa, kita mencari penyebab, kita gali dulu dari siswa itu sendiri. Kemudian tadi kita sudah melibatkan orang tuanya tentunya, dan kembali ke siswa itu sendiri. Jadi keputusan itu apapun itu nantinya akan ke efeknya atau dampaknya ke siswa. Jadi kita benar-benar libatkan siswa, kita gali dulu penyebabnya, kemudian nanti ke depannya supaya lebih baik lagi seperti itu. Jadi memang ada pihak-pihak yang memang harus terlibat dalam pengambilan suatu keputusan, yaitu nantinya akan menentukan keberhasilan dari keputusan itu sendiri. Di mana di sini Bu Heni menyebutkan ada yang terkait dengan masalah yang mungkin bisa diselesaikan di internal itu dengan rekan sejawat. Kemudian jika ada keputusan memang yang harus menentukan yang lebih besar lagi, bisa melibatkan dengan pemimpin tertinggi yaitu kepala sekolah, ya. Nah, di situ juga ketika melakukan pembelajaran di kelas, guru kelas itu sendiri yang harus bertanggung jawab. Dan Bu Heni juga tidak melupakan bahwa ketika kita berhadapan dengan murid, itu kan di belakangnya murid itu kan ada orang tua walinya, sehingga juga harus dilibatkan. Orang tua atau wali itu juga harus mengetahui apa sih permasalahannya, akar permasalahannya seperti apa, sehingga nanti bisa diambil keputusan secara bersama. Karena tidak mungkin hanya pihak sekolah yang menyelesaikan, siswa juga akan kembali ke orang tua atau wali. Dan terakhir adalah siswa itu sendiri, di mana pasti siswa itu memiliki dasar atau alasan mengapa melakukan ini, melakukan itu. Pasti ada dasarnya atau alasannya, sehingga kita gali dulu siswa ini seperti apa sih. Atau mungkin terpengaruh dari rekannya, atau mungkin latar belakang siswanya seperti itu. Luar biasa sekali, komplit sekali analisisnya seperti ini. Jadi, berbicara tentang tadi ya permasalahan siswa, kemudian pengambilan keputusan seperti itu, mungkin Bu Heni menceritakan flashback yang pengalaman-pengalaman yang sudah, mungkin ada pengalaman yang berkesan terkait dengan pengambilan keputusan yang itu menjadi dilema etika ya, baik itu terkait dengan siswanya sendiri atau mungkin dengan rekan sejawatnya, boleh mungkin bisa diceritakan ya, berbagi pengalamannya. Iya. Terima kasih Pak Irfan. Terkait dengan pelaksanaan coaching kemarin, kalau nggak salah praktek yang dulu kan pernah disampaikan. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada terutama di masa pandemi itu tentunya adalah terkait dengan pembelajaran yang tentunya dievaluasi. Nah, pada saat proses pembelajaran itu ada beberapa siswa kan kemarin sempat curhat juga kan, salah satu guru rekan waktu coaching itu guru agama, bahwa ada seseorang atau mungkin 2 orang
yang tidak mengumpulkan tugas, misalkan nih masalahnya, tidak mengumpulkan tugas selama pembelajaran. Nah, baik tugas-tugas atau ulangan tidak dilaksanakan sehingga guru itu bingung seperti apa akan pengambilan penilaiannya nanti ke depannya, kan seperti itu. Nah, tapi disuruh flashback ini ya. Nah, kalau misalkan kita melihat masalah seperti itu terjadi, kemudian nanti penilaiannya seperti apa? Nah, jadi memang ini dilema, Pak. Seandainya nanti tidak diberikan nilai karena dia kosong gitu kan, nah itu juga akan menjadi tanda tanya besar, karena bagaimanapun seorang guru itu wajib untuk mendidik dan mengajar siswa. Jadi sepertinya kita tidak mengajar kalau kita tidak memberikan nilai. Itu padahal kita kan secara klasikal nih, kecuali kalau model les privat. Namun tentunya di sini tuntutan kita selain mengajar itu adalah mendidik. Berarti siswa guru itu mencari solusinya, itu mencari ke rumahnya, menindaklanjutin seperti apa gitu kan, kondisinya di rumah, apa alasannya, kemudian mencari orang tuanya. Setelah itu ketemu dengan siswanya. Nah, siswa itu akan bertemu di sekolah. Kemudian apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan gitu. Misalnya dia diberi waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Nah, kalau misalkan tugas itu memberatkan, kan ada dasarnya dia berat, misalkan dia tidak memahami, maka dia akan diberikan waktu khusus oleh guru tersebut. Nah, di dalam menyelesaikan, nanti akan dibantu seperti apa penyelesaian tugas-tugasnya, sehingga pengganti nilainya itu akan tercover, sehingga ada dasar guru juga untuk menilai, memberikan nilai. Jadi nilai itu bukan diberikan tapi harus melalui evaluasi seperti apapun itu. Jadi memang nilai itu tidak gratis kan. Jadi anak itu harus berusaha, betul-betul berusaha dulu. Nah, sehingga guru ada dasarnya untuk memberikan nilai gitu. Jadi yang terkait yang fresh ya, yang masih fresh ini adalah ketika ada rekan sejawatnya Bu Heni yang tidak memberikan nilai ketika pembelajaran daring. Di sini di artian tidak memberikan nilai adalah karena memang siswanya tidak mengikuti kegiatan sekolah, tidak mengikuti kegiatan daring, sehingga guru itu juga jamak-jamak nggak dikasih nilai ya, seperti itu. Tapi Bu Heni di sini menekankan bahwa tidak seperti itu prosesnya. Ketika siswa itu tidak mengerjakan atau tidak mengumpulkan tugas sehingga tidak mendapatkan nilai, kan harusnya ada prosesnya terlebih dahulu. Kita sebagai guru itu kan tidak hanya sekedar kasih tugas terus beri nilai, tidak, ada proses mendidiknya. Ketika siswa ini tidak mengerjakan, dirangkul apa permasalahannya, jadi ada proses. Jadi Bu Heni di sini menekankan bahwa kalaupun betul siswa itu tidak mengikuti, ya sudah nggak apa-apa, tapi jangan sampai nilainya itu kosong. Ayo, apa proses yang bisa untuk memperbaiki, istilahnya dapat nilai. Walaupun proses pembelajaran 1 semester, tapi mungkin ada tugas-tugas lain atau proses-proses lain yang harus dilalui anak itu untuk menambah nilainya di semester yang lalu. Nah, tidak terus serta-merta, ayo kosongkan aja sudah, nggak usah naik kelas sudah, kan tidak seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, dari apa yang Bu Heni dan rekan-rekan putuskan itu ya, menurut Bu Heni pribadi nih, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada atau langkah-langkah yang ada di modul 3.1? Sesuai dengan yang akhirnya dilakukan oleh rekan sejawat tadi, alhamdulillah saya rasa di situ memang sudah melakukan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Karena di situ kita sudah melihat paradigmanya, di satu sisi ada rasa kasihan, di satu sisi ada rasa keadilan kan. Nah, keadilannya seperti apa? Keadilannya adalah kalau keadilan bagi siswa yang lain, oke, anak yang tidak mengerjakan tugas itu tidak akan mendapat nilai. Namun di situ ada keadilan bagi siswa itu sendiri yang objeknya yang deh. Nah, jadi dia juga butuh keadilan bahwa kalau misalkan memang dia butuh waktu tersendiri mungkin untuk mengerjakan, ada beberapa alasan mungkin yang perlu diketahui, dan itu juga setelah kita menggali ternyata ada alasan di balik itu, jadi ada rasa kasihan juga yang muncul kan. Kalau seandainya kita kosongkan benar-benar anak ini tidak diberi kesempatan kedua, dalam arti kesempatan lain untuk menyelesaikan tugas-tugas untuk menambal yang tadi, nah kita biarkan kosong, maka
itu akan berakibat panjang nanti bagi siswa. Jangan-jangan nanti dia malah putus sekolah larinya nanti karena akan malu dan tidak naik kelas dan sebagainya. Nah, otomatis itu akan menghambat cita-cita anak itu sendiri begitu. Memang meskipun kesalahan tentunya kembali ke diri sendiri kan anak itu karena dia tidak disiplin atau tidak mengikuti petunjuk gurunya seperti itu, Pak. Jadi kalau saya rasa memang sudah memenuhi seperti yang disampaikan di modul 3 yaitu terkait dengan langkah-langkah pengambilan keputusan tadi. Baik, jadi kesimpulannya adalah memang langkah-langkah itu sudah tepat ya, di mana kita tidak hanya mengedepankan satu langkah atau satu prinsip keadilan saja tidak, tapi juga harus ada langkah lain atau prinsip lain yaitu kasihan. Dimana ketika anak itu nanti seumpama ya di-cut, tidak lulus atau tidak naik kelas, bisa jadi siswa itu nanti malu, ketika malu tidak mau sekolah, ketika tidak mau sekolah udah putus, itu nanti resikonya lebih besar lagi ke depan. Jangka panjangnya lebih besar, sehingga dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang sudah dilakukan tadi menurut Bu Heni memang sudah tepat. Nah, baik Bu Heni, pertanyaan terakhir terkait pengambilan keputusan. Dari proses pengambilan keputusan yang ada di sekolah ini di SMP 3 khususnya ini, apakah ada hal-hal yang perlu dievaluasi atau perlu dikembangkan lagi terkait dengan proses pengambilan keputusan yang selama ini sudah dilakukan? Ya, terima kasih Pak Irfan. Hal-hal yang perlu dikembangkan dalam pengambilan keputusan tentunya di sini karena keputusan akhir itu ada di rapat bersama, yaitu Bapak Ibu guru seperti itu kan. Kalau ada masalah yang tidak terselesaikan pasti kita bawa ke rapat, dan ini akan menjadi permasalahan secara luas yaitu berada di lingkungan sekolah. Nah, sehingga di sini yang perlu dikembangkan satu yaitu tentunya komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi. Jadi dengan berkomunikasi yang baik tentunya semua masalah ini saran-saran akan banyak dari teman-teman rekan-rekan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi tidak ada masalah yang tidak selesai kalau dilakukan bersama-sama. Nah, ya, dilakukan bersama-sama sehingga kita selalu kembalikan permasalahan itu kepada teman-teman kepala sekolah dengan melalui rapat. Tapi itu kalau masalahnya besar tidak bisa diselesaikan sendiri. Dalam arti apapun itu akan menjadi keputusan sekolah, keputusan bersama, di mana resikonya akan ditanggung oleh sekolah secara bersama-sama. Nah, seperti itu, Pak. Jadi memang di mana yang perlu dievaluasi atau dikembangkan lebih lagi adalah kaitannya dengan kolaborasi dan komunikasi dengan rekan-rekan sejawat terkait yang terlibat ataupun yang akan terlibat dalam pengambilan satu keputusan, di mana keputusan itu sekali lagi tidak bisa diambil secara sendiri, secara individu, karena nanti akan menjadi keputusan bersama, karena kita atas nama sekolah SMP 3 ya menjadi keputusan SMP 3 sebenarnya. Memang jika memang ada diperlukan rapat ya di dalam forum yang besar, ayo silakan. Jadi memang sekali lagi Bu Heni menekankan bahwa proses yang perlu dievaluasi di depan nanti bagaimana untuk mengkomunikasikan dan mengkolaborasikan setiap pengambilan keputusan yang ujung-ujungnya nanti tetap ya kembali ke kepentingan murid dengan meminimalisir segala resiko yang ada akan terjadi. Luar biasa sekali ini. Saya juga terus terang belajar juga dari pengalaman guru yang lain, karena permasalahan itu pasti terjadi, pasti dialami oleh semua guru. Sebenarnya sudah dialami, sering dialami, namun terkadang kita apalagi di SMK luar biasa sekali. Jadi kalau lebih sakit lah kalau di SMK itu, kalau nilai ini tidak ada ya sudah. Bahkan kalau di SMK itu 2 mata pelajaran produktif tidak lulus, ditambah 1 mata pelajaran normatif tidak lulus, sudah cut, tidak ada cerita. Kan seperti itu. Jadi dari sini kita juga belajar lagi. Saya juga belajar waktu saya ngajar di MA. Di MA itu anaknya kan besar-besar ya. Nah, terus tapi mereka cuma disentuh mentalnya sedikit saja sudah ini. Antara
dia harus apa ya, kita juga jangan sampai dibenci oleh siswa, intinya satu gitu, kita kan memahami mereka, menyentuh hati mereka, cuma itu sebenarnya intinya. Kalau anak SMA itu malah lebih cepat nurut sebenarnya daripada SMP, karena SMP itu masih ada kekanak-kanakannya, masih menginjak remaja dan masa pubernya gitu. Kalau di SMA karena sudah lebih dewasa, sebenarnya dia lebih cepat memahami. Namun itu tadi tantangannya harus betul-betul menyentuh hatinya itu loh. Tapi banyak yang belum main ini mungkin kan. Jadi teringat semester lalu juga waktu kenaikan kelas itu juga seperti itu. Seperti yang Bu Heni ceritakan tadi, tidak mengerjakan tugas sama sekali sehingga kosong. Tapi kita memberi kesempatan terakhir bahwa ayo ini prosesnya seperti ini, kalau mau diperbaiki, nanti bisa menggantikan nilai 1 semester ini. Iya. Ada siswa yang mau, ada siswa yang tidak. Ya udah, yang mau kita bantu, tapi yang memang tidak mau hadir, sudah kita datangi di rumahnya. Tugasnya seperti ini, ngerjakannya di sekolah seperti ini. Kalau memang siswanya yang tidak mau, ya sudah kita. Itu tadi satu kuncinya, kemauan siswa itu sendiri. Betul, kemauan siswa. Kita tidak bisa berbuat kalau siswanya sudah ada rasa mau itu kan. Ya, yang penting kita sudah berusaha memfasilitasi, perbaiki, mengasih remedi, ngasih ini ketika pada akhirnya siswa tidak mau, ya sudah. Kita kembalikan ke orang tua yang kita suruh. Betul. Baik, terakhir Bu Heni, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir sesi pendampingan ini terkait dengan kita merefleksi checklist ya, kompetensi mandiri kompetensi checklist mandiri terkait kompetensi apa yang sudah didapat di 1 bulan terakhir, di mana 1 bulan ini kan kita belajar modul 3. Apa saja menurut Bu Heni dari modul 3 itu yang bisa yang bisa diambil pelajarannya sehingga itu menjadi inti dari pembelajaran 1 bulan ini. Ya, tentunya seperti tadi yang saya sampaikan Pak Irfan, terkait dengan di modul 3 itu yang terpenting adalah kembali lagi yaitu bagaimana semuanya itu program itu akan berdampak pada murid. Iya. Jadi apapun yang kita laksanakan, fasilitas semua penunjang dari aset modal-modal di sekolah itu kembali lagi tujuan kita adalah bagaimana membuat siswa itu mengembangkan bakat dan potensi seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa membuat mereka itu merdeka belajar, bahagia, selamat dan bahagia itu kan. Nah, di situ intinya. Nah, tentunya program-program ini akan berjalan jika didukung oleh semua modal yang ada. Kalau saya mengambil pengalamannya seperti itu, Pak. Jadi tujuan program yang kita buat itu tentunya harus berdampak pada murid merasakan, murid melakukan sendiri dan merasakan, jadi dari murid, oleh murid dan untuk murid. Nah, itu dia. Jadi siswa harus tergerak sendiri, mau melakukan, dia bisa menjadi seperti tadi pemimpin bagi dirinya, pemimpin bagi teman-temannya, dan akhirnya pemimpin untuk di luar untuk semuanya begitu, Bang. Nah, di situ intinya satu, untuk murid belajar. Jadi memang capaian 1 bulan ini yang memang berkesan ya, istilahnya berkesan yang menjadi inti dari pembelajaran adalah ketika membuat program atau program itu berdampak pada murid, karena di mana kita memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di sekolah untuk kemajuan murid. Di mana program itu harus berdampak pada murid, dilakukan oleh murid untuk murid dan dari murid, oleh murid dan dari murid. Jadi siswanya terlibat, tidak hanya disuruh, tapi memang terlibat, punya inisiatif, dirasakan hasilnya. Nah, itu dia. Hasilnya siswa itu benar-benar merasa melakukan pembelajaran, tidak hanya sekedar mendapatkan ceramah dari gurunya. Luar biasa sekali. Mungkin ada tantangan atau kesulitan yang dihadapi Bu Heni ketika menerapkan menerapkan proses pembelajaran ataupun kegiatan yang berdampak pada murid ini? Iya, tentunya pasti itu ada, Pak Irfan. Apalagi tadi kuncinya itu adalah kemauan siswa. Siswa kalau selama belum merasa tergerak, nah di sini meskipun kita sudah mencoba melalui tahapan bagja, namun kan siswa itu tidak bisa 100% langsung bisa memahami apa yang kita sampaikan. Jadi di sini guru kita hanya bisa mengarahkan kan, mengarahkan. Jadi kita tidak memaksa. Jadi kita
sama kayak misalkan contohnya membuat kita ingin siswa kita tergerak, kita sudah bertanya apa yang bisa dilakukan, bagaimana kita melakukannya bersama, ayo kita lakukan. Namun ternyata tidak semua siswa langsung bergerak. Kalau saya lihat di video yang di LMS itu luar biasa kan, siswa langsung bergerak ini. Tapi ternyata kalau kita lakukan di lapangan ada saja yang perlu kita istilahnya harus kita ajak, ayo anak, ayo gini-gini. Tapi bagaimanapun itu yang penting mereka sudah melihat, setidaknya melihat temannya nanti akan mengikuti, lama-lama akan mengikuti. Meskipun terkadang ya ada yang duduk, ada yang melihat temannya kerja, tapi itu akan menjadi pembelajaran bagi mereka sendiri. Jadi ya itu tadi, kemauan dari siswa itu sendiri yang menjadi kuncinya sebenarnya. Meski kita akan tetap selalu mengarahkan, kemudian kita akan melakukan tahapan-tahapan yang sudah kita pelajari tentunya untuk membuat siswa itu tergerak. Itu untuk memunculkan motivasi siswa dari dirinya sendiri itu yang itu kan terkadang karakter juga itu Pak. Nah itu masalahnya, makanya karakter itu yang penting dulu. Bagaimana saya juga sudah mencoba mendekati beberapa siswa yang kita anggap seperti tadi tanda petik, yang tadi tidak sulit sekali yang punya kemauan seperti itu. Artinya dia maunya sendiri. Kadang-kadang kan ternyata ya butuh proses lama juga, namun tetap harus dimonitoring dan dievaluasi gitu. Jadi anak ini betul-betul punya mungkin kita menyeluruh melakukan monitoring kepada anak-anak ini, siapa yang melakukan itu dengan ini, ada yang perlu masih didorong-dorong begitu kan, ada yang sudah bisa dilepas, namun ada juga yang perlu dibina terus. Jadi memang kembali lagi tantangannya itu adalah pada manusianya itu sendiri, dimana ketika kita sudah melakukan program, menyusun program dengan baik, siswanya itu sendiri punya kemauan atau enggak. Kembali lagi ujungnya ke situ. Ketika siswanya tidak memiliki motivasi atau inisiatif sendiri, ya sudah, program itu hanya sekedar program saja. Jadi memang ini peran pesan dari tadi Bu Heni menekankan bahwa modal manusia itu sangat penting sekali, karena memang di sini kata kuncinya. Sebagus apapun program yang kita buat, kita rancang, kita susun, mungkin dananya cukup, tapi ketika manusianya atau siswanya atau rekan gurunya sendiri yang tidak mau mengikuti, tidak ada inisiatif, tidak ada motivasi, ya sudah selesai. Itu dia. Kembali lagi saya memang itu aja yang jadi kendala, dan saya rasakan setiap hari loh Pak. Setiap hari tuh. Luar biasa. Jadi terakhir Bu Heni, mungkin Bu Heni terkait dengan apa yang sudah Bu Heni capai ya selama mengikuti kegiatan CGP ini dari modul 1 hingga modul 3, kan sudah hampir selesai ini modulnya. Bagaimana Bu Heni akan menggunakan pencapaian tersebut, ilmu-ilmu tersebut untuk proses pembelajaran selanjutnya? Ya tentunya inilah yang menjadi tugas terbesar kita nantinya jadi CGP. Ini adalah bagaimana kita menerapkan semua yang sudah kita dapatkan di PGP ini, program penggerak ini. Ilmu-ilmu itu tentunya kita akan coba aplikasikan di dalam kelas, di dalam pembelajaran, baik itu kita memperhatikan siswa. Memang paradigma saya sudah ada perubahan, yang dulunya kita mungkin pembelajaran itu malah ada hukuman, ada penghargaan, namun sekarang yang satu yaitu motivasi itu. Jadi kalau memang anak termotivasi, kita membangkitkan dirinya, jadi kita menggunakan hukuman itu diganti dengan yang yang mendidik. Nah, yang mendidik. Jadi perubahan paradigma itu satu, bahwa kita itu bagaimanapun benar-benar harus berteman dengan murid itu sendiri, mengetahui apa. Iya, kalau saya berteman dengan murid, makanya di mana anak duduk, saya duduk, anak itu juga duduk. Jadi kita jadi enjoy mereka untuk meluangkan waktu mengatakan apa yang mereka rasakan, begitu memahami siswa. Kemudian kita akan mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, merancang pembelajarannya. Memang masih belum secara semuanya, namun kan karena lumayan juga waktu yang dibutuhkan untuk merancang pembelajaran ini. Kalau untuk semua pertemuan begitu Pak, nanti bertahap begitu kan. Kemudian kita akan mencoba mensosialisasikan kepada teman-teman nanti.
melalui komunitas di SMP 3. Nanti memang untuk acara khusus belum, tapi kita selipkan selalu waktu di rapat. Jadi di rapat itu saya selalu meminta waktu kepada bapak kepala sekolah untuk untuk mengalirkan ilmu yang sudah kita dapat itu, bahwa kemarin memang sudah kita apa masalah-masalah yang terjadi di kelas melalui Google Form, kemudian kita bahas di rapat, kemudian ilmu yang ini terkait dengan budaya positif juga sudah sampaikan sampai di programnya, bahkan kita lakukan setiap hari. Nah, memang tujuan utama di sekolah ini adalah karakter tadi, apalagi melihat setelah kita kembali dari masa pandemi kan, anak-anak kembali ke sekolah setelah sekian lama mereka tidak sekolah. Bayangkan Pak, kalau kita bayangkan memang enak kalau orang tuanya kapan sekolah gitu kan, mereka tidak tahu karakternya di rumah mereka itu seperti apa gitu. Mereka dilepasin, yang penting punya HP, bagi yang punya HP nih orang tuanya mampu membelikan, bagi yang punya HP yang penting udah dilepasin HP sama dibelikan kuota, selesai. Mereka tidak tahu anaknya itu dipakai apa, bukan untuk pembelajaran tapi untuk main game. Dan banyak yang membuka mungkin akses-akses yang tidak harusnya dibuka, sehingga itu yang merusak karakter mereka. Bahkan mereka ikut di sosial media yang mungkin yang terlalu lepas gitu kan. Nah, sehingga waktu kembali ke kelas luar biasa permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sebagai pendidik ini di sekolah itu, untuk mengembalikan mental mereka, karakter mereka, kemudian disiplin mereka itu luar biasa, butuh proses yang demikian. Sehingga tugas utama kita yang pertama itu adalah itu tadi, mengembalikan karakter dulu. Itu baru kita akan melakukan program yang lain itu Pak. Luar biasa. Jadi memang proses yang sudah gue lakukan selama ini ke depannya akan memang akan menerapkannya apa yang sudah ilmu yang sudah didapatkan ini untuk diterapkan di kelas. Kemudian selain siswa juga akan mengibaskan kepada teman-teman sejawat melalui, walaupun belum ada mungkin forum atau komunitas resminya, tapi Bu Heli juga menekankan di rapat. Rapat juga disinggung terkait program-program ataupun materi-materi yang ada di CGD. Karena tujuannya itu adalah nanti akhirnya kepada siswa, dimana apalagi di pandemi saat ini karakter siswanya begitu cepat tergerus ya. Nah, sehingga ketika pandemi sudah mulai berakhir, mereka sudah mulai kembali ke sekolah, karakter itu hilang atau tergerus, sehingga susah sekali untuk meningkatkannya kembali, sehingga menjadi tanggung jawab kita bersama seperti itu. Jadi memang luar biasa sekali programnya ini, yang salah satu tadi berteman dengan murid ya. Jadi tidak ada jarak antara murid dan guru, mereka bisa berdiskusi, menyampaikan anak-anaknya dengan gurunya sendiri, sehingga walaupun di rumah tidak mungkin ya, mungkin ada orang tua yang broken home atau yang sangat banyak banget, sehingga tidak memperhatikan siswanya. Oh, ternyata ketika mereka datang ke sekolah, mereka menemukan orang tua yang bisa diajak diskusi, diajak komunikasi, sehingga siswa itu tetap terarah. Seperti luar biasa sekali Bu Heni. Alhamdulillah proses pendampingan kita sudah selesai. Alhamdulillah. 1 jam 6 menit ya. Luar biasa sekali. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari proses ini. Semoga juga menjadi tambah ilmu buat saya Bu Heni. Saya mohon maaf apabila dalam membawakan sesi ini banyak kesalahan. Sama-sama Pak Irfan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sama-sama Bu. Sehingga ini sebagai ilmu buat saya pribadi. Sama-sama kita juga belajar. Semoga bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari di kelas maupun di lingkungan keluarga. Insyaallah. Terima kasih Bu. Mohon izin saya akhiri. Terima kasih juga Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.